Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama yang saya hormati ibu dosen saya, yaitu Ibu Elvira Makmur SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknik elektro. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian listrik. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rudin Turwangi dari kelas 03 Teknik Elektro dengan NIM 230204601040. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam topik pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada rangkaian listrik, kemudian rangkaian terbuka dan tertutup, dan kemudian simbol komponen listrik, dan yang keempat itu hukum Kirchhoff, kelima contoh soal, dan yang keenam rangkaian hambatan listrik. Nah, rangkaian listrik itu adalah jalur yang dilalui oleh arus listrik. Kemudian rangkaian listrik dibagi menjadi dua bagian, yaitu rangkaian terbuka atau tidak adanya arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kemudian rangkaian tertutup, yaitu arus listrik mengalir pada rangkaian tersebut. Selanjutnya saya akan menampilkan gambar, itu ada rangkaian terbuka. Nah, pada rangkaian terbuka kita dapat melihat bahwa rangkaian ini switch atau saklarnya terbuka, sehingga pada rangkaian ini kita dapat melihat bahwa lampu mati karena arus tidak mengalir. Kemudian rangkaian tertutup. Nah, kita dapat melihat perbedaannya bahwa pada gambar satu itu rangkaian terbuka dan saklar pada rangkaian kedua tertutup, sehingga lampu menyala karena adanya arus yang mengalir. Kemudian selanjutnya simbol komponen listrik. Nah, gambar pertama adalah sumber tegangan atau beda potensial. Ini adalah gambar pertama. Kemudian yang kedua, ini penghantar berarus listrik. Penghantar berarus listrik, arah panah menunjukkan arah aliran listrik. Ini adalah arah panahnya ke sebelah kiri saya, berarti arus listrik dia ke sebelah kiri. Tapi jika tanda panahnya ke sebelah kanan saya, maka arus listrik ke sebelah kanan. Kemudian ada hambatan listrik atau resistor. Ini adalah tiga gambar hambatan listrik atau resistor. Kemudian ada saklar atau switch. Kemudian ada alat ukur atau ampere, kemudian ada alat ukur voltmeter, dan yang terakhir alat ukur ohmmeter atau hambatan. Selanjutnya kita masuk dalam hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Nah, contohnya, jika arus 10 ampere, arus 1 sama dengan arus 3 sama dengan 3 ampere. Jadi arus ke sini sampai di sini itu 10 ampere. Lalu di titik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada arus 1, 2, 3. Nah, untuk arus
1 itu adalah 3 ampere, dan untuk arus 3 itu 3 ampere juga, karena di sini pada contohnya yaitu arus 1 sama dengan arus 3 sama dengan 3 ampere. Nah, berarti sama arusnya ini. Kemudian yang kita perlu cari yaitu berapakah besar buat arus 2 ini nih, yang di tengah ini yang perlu kita cari. Kemudian selanjutnya itu ada contoh soal yang pertama yang kita bahas ini. Pertama, arus itu 10 ampere, kemudian arus 1 itu sama dengan arus 3 itu 3 ampere, jadi arus 1 itu 3 ampere, arus 3 3 ampere. Yang ditanya adalah arus 2. Jawab, jumlah masuk sama dengan jumlah keluar, berarti arus yang masuk ke dalam rangkaian harus sama besar dengan jumlah arus yang keluar dari rangkaian. Nah, arus sama dengan arus 1 tambah arus 2 tambah arus 3, arus 2 sama dengan arus 1 kurang dalam kurung arus 1 tambah arus 3. Nah, arus 2 sama dengan 10 ampere kurang dalam kurung 3 ampere tambah 3 ampere. Kenapa di sini 3 ampere tambah 3 ampere? Karena dari sini arus 1 tadi kan, arus 1 kan sama dengan arus 3, berarti arus 1 juga 3 ampere, arus 3 3 ampere. Dan kemudian adalah arus 2 sama dengan 10 ampere kurang 6 ampere. 6 ampere ini adalah penjumlahan dari 3 ampere tambah 3 ampere, yaitu 6 ampere. Kemudian kita dapat hasilnya yaitu 4 ampere dari hasil pengurangan 10 ampere kurang 6 ampere. Jadi besar kuat arus 2 adalah 4 ampere. Nah, kita dapat hasilnya yang arus kedua yaitu sebesar 4 ampere. Selanjutnya ada rangkaian hambatan listrik, rangkaian seri. Nah, ini adalah gambar rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu sendiri adalah konfigurasi di mana komponen-komponen listrik atau elektronik terhubung berturut-turut sehingga arus listrik mengalir melalui setiap komponen dalam lintasan tertutup. Kemudian ada rangkaian paralel beserta gambarnya. Nah, rangkaian paralel adalah sebuah susunan sirkuit elektrikal di mana beberapa komponen atau perangkat terhubung secara paralel satu sama dengan yang lain. Dalam rangkaian paralel juga, tegangan yang sama diterapkan pada setiap komponen sementara arus listrik dibagi antara mereka. Jika satu komponen rusak atau terputus, yang lainnya tetap berfungsi. Itu adalah rangkaian paralel. Kemudian ada rangkaian seri paralel beserta gambarnya. Nah, rangkaian seri paralel adalah komponen atau kombinasi dari seri atau komponen terhubung berurutan dan paralel komponen terhubung berdampingan, memungkinkan arus listrik memiliki jalur yang berbeda untuk mengalir. Selanjutnya, sampai di sini saja pembahasan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah tutur kata dalam pembawaan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.